Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilma Aura Fatimah Albar, NIM 18820500084, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas reguler plus. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang simple present versus present progressive, question with who, whom, and what, and plural nouns. Berikutnya adalah tabel antara simple present dan present progressive. Untuk simple present expresses daily habits or usual activities as in example A and B. Simple present expresses general statement of fact as in C. In sum, the simple present is used for events or situations that exist always, usually, or habitually in the past, present, and future. Kemudian, untuk present progressive expresses an activity that is in progress, is occurring, is happening right now. The event is in progress at the time the speaker is saying the sentence. The event began in the past, is in progress now, and will probably continue into the future. Form am, is, are, plus ing. Selanjutnya di sini ada tabel form simple present and present progressive. Untuk statement simple present, subject plus verb atau di belakang verbnya bisa ditambahkan s untuk yang he, she, dan it. Untuk present progressive, subject plus to be, to be-nya am, are, is, verb, tambah ing. Untuk yang negatif, simple present, subject, plus do or does, plus not, plus verb. Untuk yang present progressive, subject, plus to be, plus not, plus verb, plus ing. Kemudian selanjutnya untuk question simple present, do or does plus subject plus verb. Untuk yang present progressive, to be plus subject plus verb plus ing. Selanjutnya di sini ada exercise 3. Direction, all the sentence contain mistakes. Find and correct the mistakes. Untuk soal yang pertama, I know living at home right now. Karena di sini ada kata keterangan waktu right now, berarti kalimat ini termasuk ke dalam kalimat present progressive. Sehingga rumusnya adalah subject plus be, am, are, is, plus not, plus verb, plus ing. Sehingga kalimatnya menjadi I am not living at home right now. Untuk soal selanjutnya, I am study English. Kalimat ini termasuk ke dalam present progressive. Di sini terdapat kata yang salah adalah study. Karena pada present progressive, verb itu ditambahkan ing. Rumus untuk present progressive positif adalah subject plus be, am, are, is, plus verb, plus ing. Sehingga untuk jawabannya adalah I am studying English. Nomor selanjutnya, I be living in this city. Kalimat ini termasuk present progressive. Kalimat ini mempunyai kata yang salah, yaitu be. Harusnya pada present progressive, be yang dipakai adalah am, are, is. Jadi, untuk kalimat yang benar adalah I am living in this city. Selanjutnya adalah Tom no go to school. Kalimat ini termasuk ke dalam simple present. Hingga untuk rumus negatif dari simple present adalah subject plus do or does plus not plus verb. Karena Tom adalah he, jadi kita menggunakan does sebagai helping verbnya. Sehingga kalimat yang tepat adalah Tom doesn't go to school. Selanjutnya adalah my sister don't have a job.
Kalimat ini termasuk ke dalam simple present. Di sini terdapat helping verb yang salah. Seharusnya doesn't, bukan don't. Karena my sister adalah she. Jadi, untuk kalimat yang tepat adalah my sister doesn't have a job. Selanjutnya, does Anna has a job? Kalimat ini termasuk kalimat tanya simple present. Untuk rumus kalimat tanya simple present adalah do or does plus subject plus verb. Untuk simple present, kalimat negatif dan kalimat tanyanya kembali ke bentuk awal. Jadi, has-nya kita ganti menjadi have. Sehingga kalimat yang tepat adalah does Anna have a job? Selanjutnya, questions with who, whom, and what. In A, who is used as the subject of a question. In B, whom used as the object in a question. And next, what can be used as either the subject or the subject in a question. Notice in A and C, when who or what is used as the subject of a question, usual question word order is not used. No form of do is used. For example, the correct sentence is who came. Incorrect, who did come. Selanjutnya, exercise 9. Create question, use who, whom, or what. Example, A. What did you see? B. An accident. I saw an accident. Oke, mari kita kerjakan soal nomor 14 sampai 18. Untuk nomor 14, di sini jawabannya adalah the teacher. The teacher look at the board. The teacher di sini adalah sebagai subjek. Jadi, kita menggunakan who untuk kalimat tanyanya. Maka kalimatnya adalah who look at the board. Untuk nomor 15, jawabannya the student. The teacher look at the student. The student di sini sebagai objek. Maka kalimatnya yang digunakan adalah whom. Kalimatnya menjadi whom did the teacher look at? Selanjutnya nomor 16, jawabannya an amphibian. A frog is an amphibian. Jadi yang ditanyakan adalah frog. Frog di sini adalah subjek kalimat. Karena frog bukan orang, maka kata tanya yang kita gunakan adalah what. Kalimatnya, what is a frog? Selanjutnya nomor 17. Jawaban dari nomor 17 adalah an amphibian is an animal that can live on land or in water. Jadi yang ditanyakan adalah subjek, an amphibian. Karena amphibian bukan orang, maka kata tanya yang digunakan adalah what. Jadi kalimatnya, what is an amphibian? Selanjutnya nomor 18. Jawaban dari nomor 18 adalah mostly insects. Frogs eat mostly insects. Mostly insects merupakan objek dari kalimat. Karena frog bukan orang, maka kalimatnya yang digunakan adalah what. Dan tidak lupa juga menggunakan from of do. Jadi kalimatnya what do frogs eat? Selanjutnya adalah plural form of noun atau bentuk jamak pada kata benda. Yang pertama, untuk membuat sebagian besar kata benda jamak, tambahkan s. Contohnya seperti pada A. One bird jadi two birds, one street jadi two streets, one rose jadi two roses. Selanjutnya, tambahkan is pada kata benda yang berakhiran sh, ch, ss, dan x. Contohnya pada B. Two dishes, two matches, two glasses, two boxes. Kemudian, jika kata benda berakhiran konsonan, tambahkan y. Ubah y menjadi i dan tambahkan is. Seperti pada contoh C. Two babies, two cities.
Dan jika Y didahului dengan vowel, cukup tambahkan S, seperti pada contoh D, two toys, two key. Selanjutnya, jika kata benda diakhiri dengan V or F, ubah akhirannya menjadi fast, seperti pada contoh I, two knives, two shelves, kecuali beliefs, chiefs, roofs, cuffs, and cliffs. Selanjutnya, jika berakhiran O atau kadang-kadang OS dan OS, maka contohnya jika OS adalah tomatoes, potatoes, heroes, echoes. Dan OS, contohnya zoos, radios, studios, pianos, solos, sopranos, photos, and autos. Selanjutnya, beberapa kata memiliki irregular plural form. Catatan: kata jamak dari people bisa menjadi person, woman, man, child. Untuk contohnya, one man dan one child sama dengan two people. Selanjutnya, beberapa kata bisa sama dengan singular formnya. Contohnya, one deer, two deer. One fish, two fish. Selanjutnya, beberapa kata benda bahasa Inggris yang dipinjam dari bahasa lain memiliki bentuk jamak asing. Contohnya seperti pada tabel I. One bacterium, two bacteria. One cactus, two cacti. Selanjutnya, kita memiliki exercise. Di sini, directionnya, the sentence have any mistakes in the use of nouns. Underline each noun, write the correct plural form if necessary. Don't change any of the other words in the sentence. Jadi di sini kita disuruh untuk menggarisbawahi kata-kata yang salah dan kita benarkan. Soal pertama, lamb are the offspring of sheep. Kata bendanya adalah lamb, offspring, dan sheep. Di sini yang salah hanya lamb, karena seharusnya lamb berakhiran S, lambs. Soal berikutnya, library keep book on shelf. Menjadi libraries keep books on shelves. Soal berikutnya, parents support their child. Kalimatnya menjadi parents support their children. Selanjutnya, Indonesia has several active volcanoes. Kalimatnya, Indonesia has several active volcanoes or volcanoes. Soal terakhir, baboon are big monkey. They have large head and sharp tooth. They eat leaf, root, insect, and egg. Kalimatnya menjadi baboons are big monkeys. They have large heads and sharp teeth. They eat leaves, roots, insects, and egg. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.